Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari PMLDI, praktikum PMLDI. Pertama-tama, saya akan mematikan videonya dulu agar laptopnya tidak nge-lag. Lalu lanjut ke PowerPoint. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali induksi 3 fasa. Perkenalkan, nama saya Fredrik Fajar Alandro, NIM D4190003, kelas A. Untuk alat dan bahannya sendiri cukup komputer atau laptop dan MATLAB. Dasar teori, motor induksi atau motor asinkron yaitu alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik dengan tegangan 3 fasa. Motor induksi 3 fasa banyak digunakan untuk menggerakkan peralatan-peralatan di industri. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa ini, pada saat buletan stator diberi tegangan 3 fasa, maka pada stator akan dihasilkan arus 3 fasa. Arus ini kemudian akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan asinkron. Lalu untuk rangkaiannya seperti ini. Sebelum lanjut ke analisa, saya akan memberikan rangkaian di MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB online yang bisa dicari di Google, karena laptop saya belum support untuk menginstal aplikasi MATLAB sendiri. Nah, di sini rangkaian sudah saya run. Untuk komponennya sendiri di sini ada tripas programmable voltage source, terus ada mesin asinkron di sini, ada air eksternal, ada power GUI, ada rotor, stator, speed, torsi, tegangan, dan arus. Lalu untuk cara kerjanya sendiri, kita di sini menggunakan 3 fasa yang terhubung pada IA, IB, dan IC. Yang nantinya IA sendiri di sini akan menuju langsung ke mesin asinkron pada titik A ini, dan IB kepada titik B, dan IC kepada titik C. Lalu di sini ada VAB yang terhubung pada IB dan juga IA. Lalu di sini ada VBC yang terhubung dengan IB dan IC. Lalu pada mesin asinkron sendiri yang sebelah kanan terhubung pada R eksternal. Lalu untuk rotor dan stator sendiri membutuhkan power measurement dan RMS. Untuk tegangan dan arus juga membutuhkan RMS. Lalu untuk torsi sendiri di sini tersambung pada bus selector, yang dimana pada speed membutuhkan gain dan torsi tidak. Lalu untuk hasilnya sendiri di sini rotor yang dihasilkan. Sebelum itu kita pause dulu agar dapat melihat nilai dari masing-masing scope-nya. Nah, setelah di pause, rotor sendiri bernilai 2630, stator 2849, dan speed sekian. Lalu torsi 2247, lalu tegangannya ada 94, lalu untuk arusnya ada 27. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini untuk cara kerjanya. Lanjut ke PowerPoint. Nah, untuk analisa rangkaian sendiri, rangkaian terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu motor asinkron dan sumber 3 fasa yang dirangkai seperti pada gambar. Prinsip rangkaian ini ketika sumber 3 fasa sebagai inputan kepada motor asinkron yang diolah dan memunculkan nilai dari rotor dan stator. Rotor berupa medan magnet, sedangkan stator menghasilkan medan putar. Selain rotor dan stator di rangkaian
juga menghasilkan torsi, kecepatan, arus, dan tegangan yang nilainya muncul juga pada mesin asinkron. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tugas besar ini mengenai motor induksi 3 fasa, yaitu rangkaian yang berupa motor asinkron yang dirangkai untuk dapat melihat dari hasil outputannya. Motor induksi 3 fasa ini biasa disebut dengan motor asinkron dan sering digunakan dalam alat-alat di industri. Di rangkaian juga dapat dilihat jika sumber memiliki nilai yang berbeda, maka nilai dari outputan juga akan berbeda. Untuk link YouTube-nya nanti akan saya bagikan di PowerPoint. Nah, untuk tugas besar yang dapat saya sampaikan hanya itu. Semoga bermanfaat. Jika ada lebihnya dan jika ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.